Episode 94 dengan judul Babak Eliminasi 4. Liu Yuwen bersiap untuk melawan kontestan yang terakhir agar dirinya bisa lolos babak eliminasi, namun di luar dugaannya. Sebelum Liu Yuwen bertarung, peserta yang menjadi lawannya tiba-tiba menyerah begitu saja. "Aku tidak akan menang darimu. Aku mengaku kalah," ucap peserta itu. Peserta yang menjadi lawan terakhir Liu Yuwen hanya bisa mengumpat karena ditadirkan melawan pemuda itu di pertandingan perdananya. Kemampuan peserta itu di bawah kekuatan Ma Hong, sehingga dirinya menyadari kemungkinan akan menang sangat kecil bahkan tidak ada. Para penonton nampak kecewa melihat peserta tersebut menyerah. Padahal mereka ingin melihat aksi Liu Yuwen yang menggunakan elemen esnya. Wasit tidak bisa berbuat banyak atau memaksa peserta itu untuk bertarung. Akhirnya Liu Yuwen dinyatakan lolos di babak eliminasi ini. "Liu Gege, kau tampak keren." Souro menyambut kemenangan Liu Yuwen dengan tepuk tangan ketika pemuda itu duduk di kursinya kembali. "Terima kasih, Rur. Aku masih banyak belajar." Liu Yuwen mengelus kepala gadis itu yang tertutup tudung. Semua peserta maupun penonton melihat interaksi Liu Yuwen dan Souro. Mereka menyadari sepertinya Liu Yuwen mempunyai hubungan dekat dengan gadis bertudung tersebut. Perhatian semua orang kembali teralihkan kepada wasit yang mulai menyebutkan peserta selanjutnya yang akan bertanding. Kali ini seorang gadis bertopeng menaiki panggung arena, membuat para penonton berteriak kegirangan, bahkan para peserta juga ikut bereaksi dengan gadis bertopeng tersebut. Liu Yuwen mengangkat salah satu alis di balik topengnya. Sebelumnya para penonton tidak bereaksi seperti itu. Ketika dirinya menaiki panggung bahkan menatap Liu Yuwen seperti orang aneh. Tetapi kini dengan penampilan yang sama, gadis bertopeng tersebut justru disambut dengan keceriaan. Sepertinya gadis bertopeng itu juga populer di kekaisaran ini. Liu Yuwen mengelus dagunya, sadar meski memakai topeng tetapi gadis tersebut sudah banyak dikenal orang. Akhirnya salah satu pertandingan yang aku tunggu tiba. Kupikir aku harus menunggunya sampai besok. Baguslah kalau Nona Gong bertanding sekarang. Selain ingin melihat kecantikan parasnya, aku juga ingin melihat kemampuannya di atas panggung. Walau Nona Gong pakai topeng, aku bisa merasakan bagaimana cantiknya wajah di balik topeng tersebut. Liu Yuwen hampir mengumpat dalam hatinya. Pantas saja semua orang begitu senang ketika gadis tersebut tampil. Ternyata ia wanita yang sering dibicarakan. Selama ini, Liu Yuwen memang tidak bisa melihat paras gadis di balik topeng itu, namun ia bisa menebak apa yang dikatakan banyak penonton memang benar adanya. Gadis bertopeng tersebut yang tak lain adalah Gong Yuyin, sang peri musim semi yang disebut-sebutkan sebagai wanita tercantik di Kekaisaran Langit Utara. Meski tidak menampilkan parasnya, penampilan Gong Yuyin sudah cukup membuat orang lain terpesona. Gong Yuyin sendiri memiliki tubuh yang langsing namun cukup menggoda. Kulitnya yang putih bagai awan di langit membuatnya semakin sempurna, apalagi dengan rambut hitam lurus sepinggangnya. Gong Yuyin menarik pedang dari sarungnya. Tampak sebuah pusaka berwarna kehijauan menyala terlihat di baliknya, membuat banyak perhatian langsung tertuju ke sana karena begitu indahnya pedang tersebut. Tanpa harus memeriksanya lebih jauh, seseorang akan mengetahui bahwa pedang kehijauan itu merupakan sebuah pusaka tingkat tinggi. Seorang peserta yang menjadi lawan Gong Yuyin menelan ludah saat menyaksikan begitu berkualitasnya pusaka yang dimiliki gadis itu. Peserta itu adalah seorang ahli pedang yang memiliki pedang di pinggangnya. Melihat pusaka gadis bertopeng itu, ia yakin senjatanya akan langsung hancur dalam belasan pertukaran jurus saja. "Aku menyerah." Tanpa pikir panjang peserta tersebut langsung mengundurkan diri sebelum pertarungan terjadi. Ia tidak mau pedang kesayangannya rusak hanya gara-gara turnamen seperti ini. Peserta itu juga berpikir rasional. Kalaupun dirinya tetap bertarung, sekalipun belum tentu bisa menang melawan Gong Yuyin yang merupakan jenius di dunia persilatan generasi ini. Kenapa dia cepat menyerah? Padahal aku ingin melihat teknik pedang Nona Gong. Benar-benar payah. Seharusnya dia menikmati kebersamaannya dengan sang peri. Itu akan menjadi kenangan terbaik dalam hidupnya. Tidak hanya peserta pertama, lawan kedua dan ketiga Gong Yuyin juga langsung ikutan menyerah. Hal ini membuat para penonton jadi lebih kecewa dibandingkan sebelumnya. Pada akhirnya, Gong Yuyin kembali ke kursinya tanpa melakukan pertarungan. Ia lolos babak eliminasi dalam waktu yang singkat. Kasus yang seperti Gong Yuyin tidak terjadi sekali dua kali di turnamen kekaisaran ini. Ada beberapa peserta lain yang langsung lolos tanpa melakukan pertandingan sedikit pun, termasuk Fusu dan Goyu. Hal ini bisa terjadi karena reputasi sang peserta yang sudah dikenal di halayak umum. Padahal menurut Liu Yuwen, jika ia menjadi mereka, dirinya akan tetap bertarung meski akan
Kalah setidaknya itu akan menambah pengalaman bertarungnya. Babak eliminasi terus berlanjut sampai sore hari. Di pertandingan terakhir, tiba-tiba wasit menyebutkan nomor yang dimiliki oleh Souro. Rur, gunakan kemampuan terbaikmu tetapi tetaplah berhati-hati. Liu Yuwen memberi nasihat sebelum Souro naik ke atas panggung. Souro menjawabnya dengan anggukan. Pelan lalu, ia melangkah memasuki arena. Lawan Souro adalah seorang kontestan pria yang berasal dari sekte besar dan berusia 17 tahunan. Sebelum wasit memberi aba-aba, pria itu sudah menunjukkan beberapa jarum di sela-sela jarinya. Rur bisa menang dengan mudah kalau keadaannya seperti ini. Liu Yuwen mengelus dagunya sambil menahan tawa. Beberapa waktu lalu, Souro sudah berhadapan dengan pengguna jarum dari kuil racun abadi, membuatnya jadi lebih berpengalaman. Bedanya kali ini jarum itu tidak diolesi racun yang berbahaya, apalagi gadis itu memiliki pusaka pelindung tingkat tinggi yang tidak bisa diterobos dengan mudah. Souro kemudian membuka tudungnya. Ia tidak bisa bertarung dengan tudung yang menutupi penglihatannya. Aksi Souro yang membuka tudung tersebut nyatanya cukup bermasalah karena membuat orang di sekitarnya terkejut sekaligus terpesona saat melihat paras cantik gadis berambut merah tersebut. Liu Yuwen hampir menepuk jidatnya ketika melihat reaksi semua orang. Ia menyesal tidak membeli topeng juga pada Souro jika reaksinya akan seperti ini. Siapa nona itu? Parasnya begitu cantik, tetapi kenapa aku tidak mengenalnya? Bukankah dia yang sebelumnya berbicara dengan pemuda bertopeng tadi? Ternyata, dia memiliki kecantikan seperti ini. Tidak aku sangka. Bagaimana bisa ada makhluk yang begitu indah sepertinya lahir di dunia ini? Kecantikan Souro selain tidak bisa diabaikan oleh mata, namun juga membuat mereka terbius karena paras manisnya. Peserta yang menjadi lawan Souro juga tak kalah ikut terpana. Jika lawannya secantik ini, mana bisa ia menyerang gadis berambut merah itu? Apalagi setelah melihat kulit putihnya yang mulus tanpa noda. Episode 95 dengan judul Babak Eliminasi V. Souro, kultivator tanpa sekte. Souro memperkenalkan identitasnya. Nama yang indah. Maaf, maksudku namaku Feng Lan. Aku berasal dari sekte Rumput Giok, jawab peserta itu dengan gugup. Souro tersenyum tipis. Ia menyadari reaksi lawannya disebabkan parasnya yang terlalu menarik perhatian, tetapi Souro juga tidak peduli. Ia sudah berpengalaman terhadap situasi seperti ini jauh sebelum bertemu Liu Yuwen. Apa kalian sudah bersedia? Wasit itu batuk pelan. Gara-gara Souro membuka tudungnya membuat suasana turnamen jadi sunyi. Karena semua terpana akan kecantikan gadis itu. Souro tidak hanya membuat para lelaki terbius saja, tetapi para wanita juga ikutan tertegun karenanya. Aku sudah bersedih senior. Balas Souro. Aku juga, jawab peserta itu. Baiklah, kalau begitu, wasit itu mundur beberapa langkah sebelum meniup peluit. Dengan kencang, suara peluit itu menyadarkan semua orang dari lamunannya, termasuk peserta yang menjadi lawan Souro. Feng Lan tidak bisa diam saja, meski harus ia akui dirinya terpesona oleh kecantikan lawannya, tetapi untuk sekarang, ia harus memenangkan turnamen ini untuk membanggakan sektenya. Feng Lan bergegas mengambil jarak cukup jauh dari Souro, sambil melepaskan beberapa jarum, namun hal tersebut dengan mudah lawannya hindari. Souro tidak diam saja. Ia menyadari lawannya kurang ahli dalam pertarungan jarak dekat, sehingga Souro mulai berlari mempersempit jarak antar keduanya. Tunggu dulu. Kenapa gadis berambut merah itu tidak menggunakan senjatanya? Lihat. Di bagian tangannya ada sarung tangan. Mungkinkah dia seorang ahli tangan kosong? Kurasa memang benar. Tapi bagaimana bisa dia petarung tanpa senjata dengan kulit sehalus gioknya? Sayang sekali, padahal dia sangat cantik, tapi harus menggunakan tangan kosong dalam ilmu bela dirinya. Aku khawatir kulitnya yang halus bisa jadi kasar. Ilmu tangan kosong memang jarang diminati di dunia. Persilatan bahkan sering diabaikan karena serangannya yang mempunyai jangkauan pendek serta dipenuhi resiko saat menggunakannya. Biasanya mereka yang mempelajari ilmu tangan kosong harus melakukan pelatihan fisik yang cukup keras agar memperkuat setiap serangannya. Contoh dari semua ini adalah Ma Hong yang sudah memiliki otot keras karena telah berlatih sejak kecil. Tidak hanya para penonton, bahkan jagoan-jagoan dunia persilatan yang duduk di podium juga merasa tertarik pada Souro. Sangat jarang bagi seorang perempuan mempunyai ilmu tangan kosong sebagai kemampuannya. Souro bergerak lincah menggunakan ilmu meringankan tubuhnya untuk mendekati Feng Lan sekaligus menghindari semua jarum-jarum. Feng Lan yang mengetahui kelemahan dirinya adalah serangan jarak dekat sudah melatih ilmu meringankan tubuhnya agar tidak bisa didekati oleh lawan, namun tidak dia sangka ilmu meringankan tubuh miliknya kalah lebih cepat dibandingkan
Soro, dalam waktu beberapa detik saja, Soro sudah mempersempit jarak antara keduanya. Feng Lan berkeringat dingin ketika gadis berambut merah itu tinggal beberapa meter lagi, namun hal ini bisa menjadi kesempatan untuknya agar jarum yang ia tembakan mengenai gadis itu. Feng Lan mengalirkan di ke jarum-jarumnya sebelum mengarahkannya pada Soro. Kecepatan jarumnya bergerak lebih cepat dari sebelumnya ditambah jarak ia dan Soro begitu dekat. Seharusnya gadis tersebut tidak bisa menghindarinya, tetapi di luar dugaan. Jarum-jarum itu terpental saat beberapa sentimeter lagi menyentuh kulit Soro. Mata Feng Lan melotot. Ia tidak percaya apa yang disaksikannya. Feng Lan mencoba menyerangnya lagi, namun tetap saja jarum itu tidak bisa mengenai tubuh lawannya. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Para penonton juga bereaksi dengan fenomena tersebut, termasuk para jagoan. Mereka tidak melihat Soro melakukan teknik perisai Gi. Satu-satunya yang memahami kejadian itu adalah Liu Yuen seorang. Ia cukup mengerti ketidakmengertian yang lain karena jika dulu dirinya tidak diberitahu langsung tentang pusaka baju pelindung di balik tubuh Soro, mungkin Liu Yuen juga akan ikut kebingungan menyaksikan hal tersebut. Ketika jarak Soro dan Feng Lan tinggal beberapa langkah lagi, Soro tiba-tiba memberikan serangan tapak pada pemuda tersebut. Feng Lan tak bisa menghindar serangan itu, sehingga ia memfokuskan yang dimilikinya untuk membuat perisai pelindung namun di luar dugaannya. Tidak, hanya serangan tapak gadis itu berhasil menembus pelindungnya, tetapi serangan yang sama membuat Feng Lan terlempar cukup jauh hingga keluar arena. Feng Lan terbatuk-batuk tetapi ia masih bisa mempertahankan kesadarannya. Feng Lan mengusap darah di sudut bibirnya sambil menahan rasa sakit. Dirinya yakin beberapa tulang rusuknya retak akibat serangan tapak tersebut. Suasana turnamen mendadak menjadi hening kembali. Mereka terlalu terkejut ketika Feng Lan kalah hanya dalam sekali serangan. Mereka yang menonton bisa merasakan serangan tapak Soro begitu kuat dari suara yang terdengar. Mereka menelan ludah. Tidak menduga Soro akan memiliki kekuatan fisik sekuat ini. Wasit termangu sejenak, tetapi ia buru-buru menyadarkan dirinya. Wasit itu batuk pelan sebelum kemudian ia mengumumkan kemenangan Soro. Mungkin ini terlalu mengejutkan bagi mereka, tetapi memang sepatutnya demikian. Tidak ada yang menduga Rur dapat melepaskan kekuatan fisik semengerikan ini. Liu Yuen tertawa kecil di balik topengnya. Liu Yuen sudah merasakan kekuatan fisik Soro dan ia yakin meski gadis itu menahan sebagian besar kekuatannya, kekuatan fisik Soro masih di tahap mengerikan. Sarung tangan yang dipakai Soro merupakan pusaka nirvana. Ia memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan fisik seseorang yang menggunakannya. Turnamen tahun ini sungguh lebih banyak kejutan. Ada banyak kultivator berbakat yang muncul, bahkan tanpa mempunyai sekte. Niu Sashuang menggelengkan kepalanya pelan. Sebelumnya adalah Liu Yuen, dan sekarang Soro yang bukan berasal dari sekte tetapi memiliki bakat yang luar biasa. Ini menunjukkan dunia persilatan kita begitu luas dan terus berkembang. Boleh jadi generasi muda saat ini akan menyusul kemampuan kita di masa depan. Gong Lian menanggapinya dengan harapan yang besar. Turnamen hanyalah turnamen. Ini hanya sekedar pertarungan antar generasi muda. Tetapi aku tidak menyangka ada kultivator seberbakat ini di dunia persilatan. Jiao Piao mengelus janggutnya, memandangi Soro yang meski menang tapi tidak ada perasaan senang yang ditunjukkan. Seolah sejak awal dia mengetahui akan menang. Hanya Yelin Hua yang tidak berkata apapun. Meski sejenak ia membuka matanya untuk melihat kemampuan Soro. Tetapi wanita tersebut langsung menutup mata kembali sesudahnya dengan senyuman terukir di wajahnya walau sedikit. Wasit kemudian memanggil peserta selanjutnya. Kali ini seorang wanita dari sekte nada kehidupan yang menjadi lawan Soro. Berbeda dengan peserta-peserta sebelumnya yang selalu memakai senjata tajam untuk bertarung. Kali ini wanita yang dihadapi Soro membawa seruling bambu yang digunakan sebagai senjata. Episode 96. Dengan judul Babak Eliminasi VI. Gadis yang menjadi peserta selanjutnya menghadapi Soro bernama Anne Hawken. Ia merupakan perempuan pengguna seruling yang memiliki paras yang manis. Meski tidak mengatakannya secara langsung, selama ini Anne Hawken merasa dia adalah perempuan yang paling cantik kedua di Kekaisaran Langit Utara setelah Gong Yuyin. Hanya saja kali ini Anne Hawken harus berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa kecantikannya tidak seberapa dengan perempuan di hadapannya. Perempuan berambut merah tersebut benar-benar menunjukkan kecantikan di level berbeda. Setahu Anne Hawken hanya satu orang yang bisa menyamai kecantikannya yaitu Gong Yuyin. Anne Hawken adalah salah satu dari sedikit orang yang sudah melihat wajah di balik topeng Gong Yuyin. Ia masih bisa mengingat bagaimana jantungnya berdetak cepat melihat kecantikan bas seperti bidadari tersebut.
Kedua belah pihak kemudian saling memperkenalkan diri masing-masing. Sebelum wasit meniupkan peluit sebagai tanda pertandingan dimulai, gadis yang berasal dari sekte nada kehidupan itu langsung menempelkan seruling di bibirnya. Tepat suara peluit berhenti, seketika nada-nada yang indah mulai keluar dari bibirnya. Souro menyipitkan mata. Tepat suara seruling masuk ke telinganya. Pandangnya menjadi buram selama beberapa detik. Dan saat penglihatannya jadi jelas kembali, ia menemukan Anne Hawkins sudah tidak sendiri lagi. Souro menyaksikan ada semacam kabut putih keluar dari ujung seruling itu, lalu membentuk beberapa ekor serigala yang lengkap dengan taring dan cakarnya. Serigala itu menggeram dan memandang Souro seolah melihat mangsanya, dan ketika Anne Hawkins memainkan nada lainnya, beberapa serigala itu langsung menyerang ke arah Souro. Souro segera mengalirkan gi ke tangan dan kakinya lalu menyambut kawanan serigala itu dengan ilmu tangan kosongnya. Tidak membutuhkan waktu lama untuk Souro bisa mendaratkan pukulan pada tubuh serigala tersebut. Serigala yang terkena serangan Souro tidak terlempar, melainkan berubah menjadi asap putih. Dalam waktu singkat, Souro berhasil menghancurkan 3 serigala yang lain, namun Anne Hawkins nyatanya tidak berhenti sampai di sana. Anne Hawkins memainkan melodi serulingnya dengan nada yang berbeda. Beberapa serigala kemudian tercipta lagi di dekatnya dan langsung menyerang Souro. Tidak peduli seberapa banyak Souro menghancurkan serigala-serigala itu, Anne Hawkins mampu menciptakan serigala yang lain untuk terus menyibukkannya. Sekilas dalam pertarungan, keduanya saling berimbang, namun mereka yang ahli akan menemukan situasi yang sebenarnya terjadi. Souro memang belum terluka, namun jika keadaan terus-menerus seperti ini, gi yang dimilikinya akan terkuras lebih cepat dari lawannya. Sementara Anne Hawkins hanya menggunakan sedikit ginya dalam menggunakan teknik seruling tersebut. Rur sepertinya belum menyadari bahwa serigala-serigala itu tidak bisa melukainya karena mereka hanyalah sebuah ilusi, sehingga satu-satunya cara untuk menghadapinya yaitu dengan menghancurkan ilusi tersebut secara langsung. Liu Yuwen memperhatikan pertandingan itu dengan seksama. Liu Yuwen mengetahui bahwa Souro tidak mau mengandalkan pusaka baju pelindungnya secara terus-menerus, karena itu akan melambatkan perkembangan dirinya. Teknik ilusi yang digunakan Anne Hawkins sebenarnya cukup tinggi dibandingkan gadis ahli ilusi yang Liu Yuwen hadapi sebelumnya. Jika lawannya kurang berpengalaman, maka mereka akan menganggap serigala yang diciptakan Anne Hawkins adalah nyata. Souro sepanjang hidupnya berada di pegunungan. Ia juga belum pernah berhadapan dengan seorang ahli ilusi, sehingga meski berbakat tetapi dirinya masih kurang berpengalaman. Sepertinya murid dari sektemu itu cukup berbakat meski tidak seberbakat putrimu. Liu Sashuang melirik Gong Lian. Gong Lian tersenyum tipis di balik cadarnya. Anne Hawkins adalah murid terbaik setelah Yiner. Kemampuannya merupakan murid nomor kedua di sekteku. Jawaban Gong Lian menandakan bahwa ia tidak menutupi bahwa Anne Hawkins adalah murid berbakatnya. Souro terus menghancurkan serigala itu tanpa henti sampai akhirnya ia menarik kesimpulan bahwa ginya akan terkuras banyak jika keadaannya seperti ini terus. Souro memusatkan aliran gi ke kakinya, lalu melompat ke udara dan melakukan tendangan memutar yang membelah udara di sekitarnya. Tendangan Souro menciptakan gelombang angin yang kencang ke sekelilingnya, sekaligus menghancurkan serigala-serigala itu dalam waktu bersamaan. Anne Hawkins juga terkena efek gelombang angin tersebut. Ia tersedak nafasnya sendiri saat melihat bayangan serigalanya hancur dalam sekali serangan tersebut. Souro nyatanya tidak berhenti sampai di sana. Ia langsung bergerak cepat menuju Anne Hawkins sebelum gadis itu membunyikan serulingnya kembali. Anne Hawkins panik melihat Souro bergerak dengan kecepatan yang tinggi ke arahnya. Ia menelan ludah lalu buru-buru mengangkat tangannya. Aku mengaku kalah. Aku menyerah. Seketika itu juga Souro langsung menghentikan langkahnya. Ia memberikan hormat pada Anne Hawkins sebelum berdiri di posisi sebelum dirinya bertanding. Anne Hawkins mengumpat dalam hati. Ia tidak bisa berbuat banyak ketika Souro menghampirinya dengan siap memberikan serangan terhadapnya. Anne Hawkins masih mengingat bagaimana Feng Lan terpental usai terkena tapak gadis berambut merah tersebut, dan dirinya yakin ia tak bisa mempertahankan kesadarannya. Andai terkena serangan yang sama, ternyata gadis berambut merah itu seberbakat ini, dia akan menjadi lawan yang tangguh bagi peserta lain. Benar-benar, aku setuju. Meski tidak berasal dari sekte tetapi bakatnya melampaui kultivator-kultivator muda dari sekte besar, kurasa dia akan menjadi kultivator hebat di masa depan. Para penonton mulai menilai kemampuan Souro yang dirasa cukup menakjubkan. Dia sudah 2 kali menang melawan 2 peserta yang berasal dari sekte besar, dan itu merupakan kabar yang mengejutkan. Apa kau ingin beristirahat terlebih dulu? Tanya wasit sesudah pertandingan kedua selesai.
Souro sudah bertanding beberapa kali. Jadi wasit berpikir gadis itu sudah kelelahan. Tetapi nyatanya Souro menggeleng dan mengatakan dirinya masih sanggup untuk bertarung lagi. Baiklah kalau kamu masih sanggup. Wasit itu mengangguk pelan lalu memanggil nomor terakhir yang menjadi lawan Souro. Nomor 23. Mohon menaiki panggung Rina. Lagi-lagi di pertandingan berikutnya, Souro harus berhadapan dengan kontestan yang berasal dari sekte besar. Kali ini, peserta itu dari sekte Pilar Pedang Kebenaran yang merupakan sekte terkuat. Aliran putih saat ini. Oin Feng, Pilar Pedang Kebenaran. Ucap peserta itu memperkenalkan diri. Sesuai dari nama sektenya, Oin Feng memakai pedang sebagai senjata utamanya. Wasit terlebih dulu mengingatkan kedua peserta akan keselamatan lawan yang lebih penting dari sekedar kemenangan pertandingan. Sesudah Souro dan Oin Feng sama-sama mengerti, barulah wasit memulai pertandingannya. Souro kali ini yang berinisiatif menyerang di awal pertandingan. Setelah peluit dibunyikan, ia langsung menggunakan salah teknik yang dirinya miliki. Souro bergerak sangat cepat sampai terlihat ia menjadi beberapa orang. Persisnya 3 orang. Tanpa basa-basi gadis itu langsung menyerang Oin Feng bersama cerminan dirinya. Shen Feng awalnya menganggap kedua tubuh Souro adalah ilusi dan hanya satu yang asli, namun ia mendapati bahwa semua 3 bayangan itu benar-benar memberikan serangan nyata terhadapnya. Ini, bagaimana bisa? Oin Feng menahan nafasnya. Ayo semangati Souro dengan like kalian. Selain Liu Yuan, Souro juga membutuhkan dukungan kalian. Episode 97 dengan judul Babak Eliminasi 7. Oin Feng menggunakan segenap kemampuan berpedangnya untuk bertahan dari serangan Souro. Pria itu sekarang seolah melawan 3 orang sekaligus. Aksi Souro yang bisa terpecah belah bukan sesuatu yang mengejutkan di dunia persilatan. Namun biasanya teknik tersebut terjadi oleh mereka yang menguasai ilusi. Para penonton sampai terpana. Mereka tidak memahami bagaimana Souro bisa menjadi 3 seperti itu, bahkan para kultivator juga tak kalah kebingungan. Tidak mungkin. Kenapa dia bisa menggunakan teknik itu? Yang paling terkejut di antara yang lain adalah Gong Lian. Wanita bercadar tersebut sampai berdiri dari podiumnya karena terkejut dengan apa yang dilihatnya. Gong Lian terkejut bukan karena kemampuan teknik Souro, melainkan sebab alasan yang berbeda. Seharusnya teknik itu hanya dimiliki oleh dia. Bagaimana gadis ini bisa melakukannya? Gong Lian masih tidak bisa mempercayainya. Gong Lian pernah melihat ilmu tangan kosong seperti yang Souro lakukan. Gong Lian tidak salah lagi bahwa teknik tersebut adalah teknik yang sama dengan seseorang yang dikenalnya. Apakah ada sesuatu saudari Gong? Jiao Piao melihat reaksi keterkejutan Gong Lian tidaklah biasa. Gong Lian tersadar dari keterkejutannya. Seketika itu juga ia meraih ketenangannya kembali. Tidak ada. Aku hanya berpikir teknik gadis itu cukup mengagumkan. Jawabnya sambil duduk di podium kembali. Yelin Hua membuka matanya semenjak Oin Feng memasuki arena. Meski tidak bercakap-cakap seperti yang lain, sebagai seseorang yang berasal dari sekte yang sama, jelas Yelin Hua mendukung sektenya. Pertarungan Souro dan Oin Feng berlangsung berat sebelah. Oin Feng tidak berkutik menghadapi Souro yang menyerangnya secara bertubi-tubi. Oin Feng mengumpat pelan. Tangannya yang memegang pedang terasa nyeri ketika menahan setiap pukulan dan tendangan gadis itu. Yang paling membuat Oin Feng merasa semakin buruk adalah menyadari pedang yang digunakannya mulai mengalami retakan halus akibat menahan serangan lawannya secara terus-menerus. Sebenarnya seberapa kuat kekuatan fisik gadis ini? Oin Feng merapatkan giginya, kesal. Di tengah gempuran serangannya, Souro tiba-tiba melakukan gerakan tipuan yang sebelumnya diarahkan ke kepala Oin Feng kemudian berubah haluan ke bagian perutnya. Oin Feng tak bisa menghindar. Ia menggunakan pedangnya untuk menyambut tendangan itu, namun di luar dugaannya, pedangnya tiba-tiba patah akibat menahan serangan tersebut. Terang, Oin Feng terpental mundur hingga hampir keluar arena. Tendangan Souro tidak hanya membuat senjatanya rusak, tetapi di waktu yang sama ia juga terdorong sampai 10 langkah. Aku mengaku kalah. Jin Feng mengangkat kedua tangannya, menandakan ia sudah memiliki tidak semangat lagi untuk bertarung. Oin Feng menghela nafas berulang kali. Tidak percaya dirinya akan kalah secepat ini bahkan sebelum dirinya menggunakan teknik pedang sektenya, namun dirinya harus akui Souro memang lebih kuat darinya. Lagi pula pedang Oin Feng sudah rusak. Bukannya ia tidak mempunyai pedang cadangan di cincin ruangnya, tetapi andai Oin Feng mengeluarkannya dan terus bertarung, bisa-bisa pedangnya akan kembali patah oleh Souro. Tepuk tangan menggema di sekitar arena. Pertandingan Oin Feng sebenarnya tergolong cepat, namun yang membuat para penonton bersorak bukan karena dirinya melainkan karena kemampuan Souro yang cukup mengejutkan dan juga mengagumkan. Wasit tidak bicara lagi.
Ia segera mengumumkan Soro sebagai pemenang sekaligus kontestan yang lolos. Di babak eliminasi ini, seharusnya babak eliminasi bisa selesai sampai 2 atau 3 hari, namun dikarenakan beberapa faktor, babak eliminasi ini berakhir di hari pertama, disebabkan banyaknya kontestan yang menyerah begitu saja sebelum bertanding, membuat turnamen berlangsung lebih cepat dari seharusnya. Babak utama kemudian diumumkan akan diadakan esok harinya. Para penonton segera membubarkan diri, termasuk juga para pesertanya. Ketika hari pertama turnamen berakhir, sebenarnya para peserta diberi fasilitas khusus untuk menginap di istana, namun kebanyakan dari mereka menolak karena sudah mempunyai tempat tinggal baik di penginapan atau membeli kediaman sendiri. Liu Yuwen dan Soro juga ikut keluar istana, namun langkah mereka sedikit terhambat oleh beberapa peserta yang ingin berkenalan dengan Soro, terutama para laki-laki. Aksi Soro yang melepaskan tudung untuk menutupi kecantikannya, jelas membuat para pria jadi tertarik serta jatuh hati terhadapnya. Liu Yuwen tersenyum canggung melihat bagaimana para pemuda itu berusaha menarik perhatian Soro dengan penampilan, latar belakang, atau kemampuannya, sementara Soro yang mengalami hal tersebut hanya berekspresi datar seolah tidak peduli. Nona So, sebelumnya kita duduk di barisan kursi yang sama, tetapi aku belum berkenalan dengan dirimu. Bagaimana kalau kita makan-makan di restoran sebagai lambang pertemanan kita? Tenang saja, aku yang traktir semuanya. Di antara para pria yang mencoba mendekati Soro adalah Fusu, murid paling berbakat dari sekte api baja. Fusu tidak segan-segan mengutarakan niat dan maksudnya untuk mendekati Soro secara langsung, membuat para pria lain yang hendak mendekati Soro mundur karena khawatir menyinggung pemuda tersebut. Maaf, aku tidak lapar, balas Soro dengan nada datar. Fuzu mempertahankan senyumannya. Kalau begitu, bagaimana kita jalan-jalan di ibu kota? Ada air mancur di pusat kota yang bersinar ketika malam hari. Tidak, terima kasih. Aku tidak menginginkannya. Jika demikian izinkan aku akan mengantarmu sampai ke kediamanmu. Tidak perlu. Lagi pula Liu Gege yang akan mengantarkanku. Senyuman Fuzu memudar. Ia menatap Liu Yuwen yang ada di samping Soro dengan dahi yang mengerut. Liu Yuwen tersenyum lebar. Ia bisa merasakan tatapan yang tidak bersahabat dari Futu terhadapnya. Mungkinkah ia cemburu? Ini akan menjadi sangat menarik. Liu Yuwen tertawa geli di dalam hatinya. Kasus asmara remaja seperti ini terkadang cukup menghiburnya. Sepertinya Nona So memiliki hubungan dekat dengan saudara Liu ini. Tanya Fu Du setelah memandangi Liu Yuwen. Ya, Liu Gege adalah tunanganku. Jawaban Soro bagaikan halilintar di siang bolong bagi para laki-laki yang mencoba mendekatinya. Itu menandakan bahwa mereka tidak memiliki peluang lagi untuk mendapatkan hati gadis berambut merah tersebut. Tunangan? Fusu sampai mundur 1 langkah karena terkejutnya. Ayo Liu Gege, kita ke rumah, ajak Soro. Liu Yuwen mengangguk lalu memandangi Fusu sambil tersenyum tipis. Maaf saudara-saudaraku, kami berdua harus pergi sekarang. Liu Yuwen dan Soro kemudian meninggalkan Fusu dan lainnya yang kini terpaku menatap keduanya pergi. Kalau dipikir-pikir lagi, para pria itu sudah menyaksikan bagaimana hubungan Soro dengan Liu Yuwen sudah terjalin, bahkan saat turnamen sedang berlangsung sebelumnya. Bagaimana bisa pemuda bertopeng itu bisa memilikinya? Aku tidak akan membiarkannya. Nona So harus menjadi milikku. Fuzu mengepalkan tangannya keras. Sebagai seseorang yang sejak kecil diistimewakan oleh orang-orang di sektenya, bisa mendapatkan apapun yang ia inginkan. Disegani serta ditakuti, Fusu tidak pernah gagal untuk mendapatkan apa yang ia mau. Fusu berpikir harus memiliki Soro bagaimanapun caranya. Sampai jumpa dan tunggu kelanjutannya.